Polisi tetapkan nahkoda kapal sebagai tersangka kasus tabrakan jembatan Aurduri 1. Pasca longsor, Jalan Nasional Merangin Kerinci diberlakukan sistem buka tutup. Calon jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan vaksinasi influenza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 17 Mei 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Karen Utari. Dan saya Sintia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali Jambi hari ini dengan informasi Jalan Nasional Merangin Kerinci kilometer 50 Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau yang sempat dihantam longsor kini masih dilakukan pembersihan. Untuk keamanan, kendaraan yang melintas di jalan tersebut masih diberlakukan sistem buka tutup. Akses jalan lintas nasional Merangin Kerinci yang sempat tertutup longsor di kilometer 50 Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau sudah dapat dilalui kendaraan. Namun jalan tersebut masih menggunakan sistem buka tutup. 1 unit alat berat ekskavator milik Dinas PUPR Provinsi Jambi masih membersihkan sisa material longsor berupa tanah lumpur dan potongan pepohonan. Pengendara roda 2 dan roda 4 sudah dapat melewati jalan provinsi tersebut dengan arahan lalu lintas dari petugas Dinas PUPR, warga, dan TNI Polri secara bergantian. Meski telah dapat dilalui kendaraan, namun pengendara tetap harus berhati-hati melalui jalan karena jalanan masih licin dan terdapat sisa-sisa longsor. Untuk penanganan saat ini terhadap arus lalu lintas di bencana longsor sudah bisa dilewati, namun masih menggunakan buka tutup dikarenakan dari pihak PU masih membersihkan terhadap longsor-longsor yang menimpa ke jalan lintas. Sebelumnya, tebing setinggi 10 meter di lokasi ini 2 kali longsor dan menimbun seluruh badan jalan dengan panjang sekitar 15 meter dan lebar sekitar 8 meter. Longsor yang diakibatkan curah hujan yang tinggi sejak beberapa pekan terakhir ini juga menghantam 1 unit ruko 2 pintu milik warga. Awalnya hujan terus kan jalan terus ikutlah longsor ini, jadi langsung lah bikin rumah untuk nunggu di rumah roboh, jadinya sebelah kiri roboh, sebelah kanan roboh. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Robada Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Subdit Gakup Ditpol Airut Polda Jambi menetapkan nahkoda kapal TB Cahaya 1 sebagai tersangka kasus tabrakan jembatan Aurduri 1. Meski belum ditahan, namun nahkoda kapal TB Cahaya 1 dijerat Undang-Undang Pelayaran. Setelah menjalani pemeriksaan selama 3 hari, penyidik Subdit Penegakan Hukum Ditpol Airut Polda Jambi akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan kapal tongkang yang menabrak jembatan Aurduri 1. Tersangka yang ditetapkan yakni nahkoda kapal Takbot TB Cahaya 1 berinisial SP yang merupakan warga Provinsi Riau. Penetapan tersangka berdasarkan bukti dugaan adanya ketidakmampuan nahkoda membaca arus sungai sehingga terjadi insiden tabrakan. Saat ini nahkoda telah ditahan penyidik untuk proses pemeriksaan sebagai tersangka. Polisi juga bakal memanggil pemilik kapal untuk dimintai keterangan. Ya benar, sudah ada penetapan dari Direktorat Ditpol Airut menyangkut dengan kejadian di tongkang kapal yang menabrak jembatan Aurduri 1. Itu 1 orang berinisial SP. SP. Ini statusnya dia sebagai apa Pak dalam kapal Pak? Sebagai nahkoda di dalam kapal. Untuk 2 orang lagi Pak? Masih wajib lapor dan menunggu proses penyidikan nantinya. Sebelumnya, tiang jembatan Aurduri 1 ditabrak tongkang pengangkut batu bara. Beruntung hanya tiang pengaman yang rusak dan tidak menghancurkan tiang utama jembatan.
Kapal tongkang penabrak itu bernama MJS 2001 dan kapal takbot bernama Cahaya 1. Takbot dan tongkang merupakan kapal milik seorang pengusaha dari Pekanbaru berinisial T. Kapal tersebut kini sudah disandarkan di kawasan Talang Duku dan sudah dilarang berlayar. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Satuan Satgas Waskum Batubara Provinsi Jambi resmi memutuskan penghentian operasional angkutan batubara melalui jalur sungai. Keputusan itu berlaku sejak 16 Mei 2024 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Satuan Tugas Pengawasan dan Penegakan Hukum Waskum Batubara Provinsi Jambi resmi memutuskan penghentian operasional angkutan batubara melalui jalur sungai. Keputusan itu berlaku sejak 16 Mei 2024 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan itu diberlakukan berdasarkan arahan Gubernur Jambi Al-Haris pasca terjadinya beberapa insiden kapal tongkang pengangkut batu bara yang menabrak tiang pengaman sejumlah jembatan. Kebijakan penghentian operasional angkutan batu bara melalui jalur sungai dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat pengguna jembatan, khususnya jembatan Batanghari 1 hingga selesai perbaikan. Keputusan penghentian itu juga dilakukan untuk menertibkan penggunaan jalur sungai berdasarkan aturan-aturan baru yang nantinya dikeluarkan sesuai kesepakatan semua pihak. Saya berharap semua kita, semua stakeholders, semua teman-teman yang terlibat dalam upaya ini ada rasa kesadarannya masing-masing. Dari mulai pemilik tongkang, pelaku usaha, ini mereka harus menyadari bahwa kita ini hidup di tengah-tengah bangsa yang punya aturan main, yang punya aturan hukum yang jelas, agar mereka tidak asal lewat, tidak punya aturan. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi masih memberikan kelonggaran kepada kapal tongkang yang sudah terlanjur memuat angkutan batu bara dan sedang menuju pelabuhan Talang Duku untuk beroperasi hingga Minggu 19 Mei 2024. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Selama 2 bulan terakhir, polisi menangani 3 kecelakaan kapal yang menabrak jembatan di Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi, Ari Haryo. Selamat sore, Ari. Dari jumlah kasus kecelakaan kapal itu, apakah sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, Ari? Ya, Utari, memang Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jambi hingga saat ini setidaknya telah menangani 3 kasus kecelakaan di perairan, khusus untuk kecelakaan kapal menabrak jembatan yang terjadi mulai periode awal April hingga akhir Mei saat ini. Adapun kasus tersebut terdiri di mana pada tanggal 5 April lalu sebuah kapal tongkang menabrak jembatan Muaro Tembesi. Namun kasus ini belum berhasil diungkap kepolisian karena belum banyak menemukan bukti yang mengarah mana kapal. Lalu insiden kedua yaitu terjadi pada tanggal 13 Mei lalu di mana sebuah kapal tongkang MJS 2001 yang ditarik oleh TB Cahaya 1 menabrak jembatan Auduri 1 yang mengakibatkan setidaknya ada 4 tiang pelindung mengalami rusak berat. Dalam kasus ini polisi setidaknya telah menetapkan 1 orang tersangka, di mana 1 orang tersangka ini berinisial SP dan saat ini sedang ditahan di Mako Airut Polda Jambi. Adapun identitas nakoda ini berinisial SP dan dia merupakan nakoda kapal yang bekerja kepada salah satu pengusaha tongkang berinisial T yang berasal dari Provinsi Riau. Untuk kasus yang ketiga ini terjadi tak lama atau hanya selisih 1 hari setelah insiden yang kapal TB Cahaya 1 ini, yaitu sebuah kapal tongkang yang menyerempet tiang pelindung jembatan Auduri 1. Namun polisi belum membeberkan identitas kapal tersebut. Hingga saat ini dari 3 kasus kecelakaan kapal ini, polisi setidaknya telah menyita 2 kapal takbut dan 2 kapal tongkang dan saat ini masih dalam proses penyelidikan.
Polisi juga masih melakukan penyelidikan dan mendalami kasus-kasus ketiga kapal tersebut. Memang kasus kecelakaan kapal yang menabrak jembatan ini menjadi atensi aparat kepolisian dan pemerintah daerah Provinsi Jambi. Memang beberapa hari yang lalu Gubernur juga telah mengeluarkan kebijakan untuk melarang aktivitas angkutan batubara yang melalui jalur sungai. Memang karena kondisi saat ini Sungai Batanghari sedang dalam keadaan yang arus yang cukup deras, karena memang ketinggian Sungai Batanghari sedang dalam keadaan tinggi karena mengingat Provinsi Jambi sedang dilanda musim penghujan. Sementara untuk kasus yang TB Cahaya 1 tadi, Kepolisian Polda Jambi mengenakan untuk kasusnya itu mengenakan atau menjerat tersangka itu dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Pelayaran, di mana pelaku dijerat dengan pasal 323 dan 302 dengan ancaman maksimal 10 tahun dengan denda 10 miliar rupiah. Ya, Utari. Baik, Hari. Lalu mengapa baru 2 kasus yang ditangani polisi saat ini, Hari? Gimana, Utari? Mengapa baru 2 kasus yang ditangani polisi, Ari? Ya, untuk terkait 2 kasus yang ditangani polisi ini memang saat ini masih dalam proses penyelidikan dan polisi masih mendalami kasusnya. Sementara untuk tersangka lagi memang belum ada tersangka lagi karena memang proses ini masih membutuhkan proses penyelidikan yang memang cukup, dan terjadinya kasus ini terus-menerus sehingga polisi saat ini memang lagi fokus bagaimana kasus ini segera selesai. Baik, terima kasih Ari Haryono atas laporan Anda. Selamat sore dan berhati-hati saat bertugas. Saudara, aktivitas tongkang angkutan batubara yang berulang kali menabrak tiang pengaman jembatan Muara Tembesi memicu kekesalan warga sekitar. Warga berinisiatif akan menghalau tongkang apabila masih melintas di jalur sungai. Warga desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari kesal dengan aktivitas tongkang pengangkut batubara yang sering menabrak tiang pengaman jembatan panjang di Muara Tembesi. Warga berinisiatif berkumpul dan berjaga di sekitar areal jembatan untuk menghalau angkutan batubara yang masih melintas di sepanjang Sungai Batanghari. Salah seorang warga, Samsul Bahari, kecewa atas sikap oknum pengusaha tambang batubara yang sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerusakan jembatan. Untuk kali ini, tolong para pejabat semuanya turun ke sini. Dan lihat jembatan ini, kondisinya itu sudah retak. Sampai sekarang belum ada. Nah, maksud kami itu tolong perbaikin, maka kami perbolehkan lagi lewat. Namun jembatan ini milik kami, jadi karena sudah lama ini milik kami merasa milik kami, makanya kami berbondong-bondong masyarakat ini mempertahankan jembatan kami ini. Warga khawatir apabila dilakukan pembiaran tanpa ada perbaikan dapat mengancam keselamatan warga maupun pengendara yang melintas di atas jembatan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melantik 55 panitia pemilihan kecamatan. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, KPU Kabupaten Batanghari mengembalikan berkas pasangan calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan milik Indra Gunawan dan Fauzi. Pengembalian itu dikarenakan berkas pencalonan tidak memenuhi syarat atau TMS. Setelah melakukan verifikasi terhadap berkas pasangan calon bupati dan wakil bupati Batanghari jalur perseorangan milik Indra Gunawan dan Haji Fauzi, KPU Batanghari mendapati adanya kekurangan syarat administrasi dari berkas pencalonan. Meski telah melakukan konfirmasi untuk dilakukan perbaikan selama 3 hari atau sampai batas waktu Kamis kemarin, namun kelengkapan belum juga terpenuhi. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, dari hasil penelitian berkas paslon terdapat syarat dukungan yang diunggah melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) baru mencapai 19% dari jumlah minimal dukungan 22.221 KTP. Berdasarkan surat dinas 707 ada penambahan waktu selama 3 hari sampai pukul 23.59 tadi malam. Berkas tersebut masih terdapat kekurangan sehingga
maka berkas tersebut dinyatakan TMS dan dikembalikan. Muhammad Nuh menambahkan tidak terpenuhnya syarat administrasi bakal calon kepala daerah melalui jalur perseorangan itu dipastikan pilkada serentak pada tahun ini tidak ada paslon bupati dan wakil bupati Batanghari dari jalur perseorangan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Batanghari akan melakukan pemutakhiran data pemilih pada Pilkada Serentak 2024. Nantinya proses pemutakhiran melalui mekanisme pencocokan dan penelitian data sesuai daftar penduduk potensial pemilih pemilihan. Komisioner KPU Batanghari Hendri Handayani mengatakan, proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada Pilkada Serentak akan segera dilakukan. Nantinya petugas Pantarlih yang akan bertugas melakukan pencocokan dan penelitian coklit data pemilih di masing-masing TPS yang ada di desa maupun kelurahan setempat. Sesuai mekanisme, coklit akan tetap mengacu berdasarkan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan DP4 yang disampaikan di Ditjen Dukcapil Kemendagri kepada pihak penyelenggara. Hendri menyebutkan untuk saat ini pihaknya masih menunggu penyampaian DP4 tersebut dari KPU RI dan sesuai jadwal tahapan, proses pemutakhiran akan bergulir pada akhir Mei ini. Tidak menutup kemungkinan nantinya jumlah DPT pada pemilu lalu sebesar 222.203 jiwa akan mengalami perubahan apabila ditemukan data terbaru dari pemilih pemula maupun pemilih meninggal dunia serta pemilih yang telah pindah domisili. Hendri berharap pelaksanaan coklit dapat berjalan sesuai aturan sehingga data pemilih yang diperoleh lebih akurat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saudara, 55 anggota PPK resmi dilantik. Selain diimbau tidak melakukan kesalahan seperti di kabupaten lain, anggota PPK yang baru dilantik juga dituntut untuk berjurdil. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melantik 55 panitia pemilihan kecamatan PPK yang akan bertugas sebagai penyelenggara pilkada pada 27 November mendatang. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hodijatul Kubro, mengatakan ada dua momentum penting dalam pelantikan PPK Pilkada 2024 itu, yakni pengucapan sumpah janji dan penandatanganan Fakta Integritas. PPK yang baru dilantik akan langsung bekerja untuk membantu pihaknya menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hodijatul Kubro memastikan tidak ada PPK bermasalah yang dilantik dalam penugasan Pilkada November mendatang. Hampir 50% PPK yang dilantik berisi orang lama yang bertugas pada pemilu serentak lalu. Agar tidak terjadi kesalahan fatal seperti di Kabupaten Sarolangun dan Tebo, PPK diminta untuk menjunjung tinggi asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau berjurdil. 55 orang, karena 5 kecamatan 5 orang. Ya, ada 11 kecamatan, artinya 55 orang yang hari ini kita lantik. Mulai hari ini mereka sudah mulai bekerja, mulai bertugas. Hari ini kita langsung dengan Bintek, setelah itu besok mereka pulang, langsung sudah tugas minggu, yaitu tugas berat mereka rekrut PPS. Ya, sekarang sedang tahapan CAT. Anggota PPK akan bertugas selama 8 bulan sejak dilantik pada Kamis 16 Mei 2024 hingga Januari 2025. Clivanara, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, berkas perkara pelanggaran pemilihan umum di Kabupaten Sarolangun diserahkan ke Kejari Sarolangun. Pelimpahan perkara itu untuk mempersiapkan berkas perkara 4 tersangka yang dijadwalkan akan disidangkan di Kabupaten Sarolangun. Kejaksaan Tinggi Jambi melimpahkan berkas perkara dugaan pelanggaran pemilihan umum di Kabupaten Sarolangun ke Kejari Sarolangun. Pelimpahan perkara itu untuk mempersiapkan berkas perkara 4 tersangka yang dijadwalkan akan disidangkan di Kabupaten Sarolangun. Kasih-Penkum Kejati Jambi, Leksi Fatarani mengatakan, kasus pelanggaran pemilihan umum di 2 kecamatan Kabupaten Sarolangun telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Sarolangun. Nantinya berkas itu akan ditindaklanjuti dan diserahkan ke Pengadilan Negeri Sarolangun untuk segera dipersidangkan. 4 tersangka itu berinisial AF dan AR yang merupakan PPK Kecamatan Sarolangun, sementara MM dan YM merupakan PPK Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Bahwa benar di Kejaksaan Negeri Sarolangun telah dilaksanakan serah terima 4 orang tersangka
tindak pidana pelanggaran pemilu dengan inisial Mufni Maulid, Yono, Mariono, Abdullah, dan Abdullah Fikri. 4 orang tersebut merupakan PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Sarolangun. Sebelumnya, tim Gakumdu berhasil mengungkap kasus dugaan pelanggaran pemilu di 2 kecamatan di Kabupaten Sarolangun. 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus ini diduga merubah hasil perolehan suara di 2 kecamatan Sarolangun dan Pau Kabupaten Sarolangun. Tersangka terancam hukuman dengan pasal 505 dan atau pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aisyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya calon jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan vaksinasi influenza. Informasinya usai jeda. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen informasi seputar Haji 2024. Selain vaksinasi meningitis, CCH asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga turut melakukan vaksinasi influenza. Vaksinasi itu dilakukan untuk menangkal virus menular di tengah teriknya cuaca di Arab Saudi. Calon jemaah haji CCH asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus melakukan berbagai persiapan. Selain vaksinasi meningitis, para CCH juga mulai menjalani vaksinasi influenza sebagai rangkaian persiapan menunaikan ibadah haji tahun 2024. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Eko Purnomo mengatakan, vaksin influenza penting untuk menjaga agar jemaah tetap sehat dan mencegah transmisi penyakit menular di tengah cuaca ekstrim di Arab Saudi. Berbeda dengan vaksinasi meningitis yang diikuti seluruh jemaah, vaksinasi ini hanya diikuti 73 jemaah dari jumlah 142 jemaah yang akan berangkat. Hal itu dikarenakan vaksinasi influenza dikenakan biaya administrasi tambahan. Sebelum menjalani penyuntikan vaksin, seluruh peserta melakukan pengecekan tekanan darah. Seluruh CJH asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mendapatkan jatah berangkat tahun ini telah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Bagi semua calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci, karena kan kita tidak tahu perubahan iklim di sana. Jadi untuk mencegah terjadinya flu yang berat. Gitu. Kami sudah menghimbau kepada calon jemaah haji itu untuk tetap menjaga kesehatan, terus perilaku hidup bersih dan sehat di sana. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berpesan kepada CJH untuk beristirahat total selama 1 minggu menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Klifanara, TVRI Jambi melaporkan. Seorang calon jemaah haji asal Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun meninggal dunia sebelum berangkat ke asrama haji Jambi pada 2 Juni mendatang. Almarhum meninggal dunia di rumah sakit akibat penyakit yang dideritanya. Satu orang calon jemaah haji asal Kabupaten Sarolangun dipastikan batal berangkat ke Tanah Suci dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 akibat meninggal dunia. CJH itu bernama Jasman bin Joyo Satimah, warga desa Pasar Singkut, RT 12 Dusun 2 Sidomulyo, Jalan MTSN 3 Singkut, Kecamatan Singkut, dengan nomor porsi 0500050044. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun Muhammad Syatar mengatakan, kota CJH asal Kabupaten Sarolangun pada tahun ini berjumlah 237 orang. Dikarenakan ada 1 CJH yang meninggal dunia, maka jumlah CJH yang siap diberangkatkan ke asrama haji Jambi pada 2 Juni mendatang hanya 236 orang. CJH yang meninggal dunia tersebut dipastikan tidak dapat digantikan oleh ahli waris karena jadwal keberangkatan sudah dekat. Kalau yang dia mundur sendiri keberangkatan itu sudah positif, nanti berangkatnya di tahun berikutnya. Nah, yang tahun ini ada yang tahun-tahun sebelumnya ada tuh yang mungkin kemarin enggak kan, nah, tahun ini dia berangkat. Memang berbagai alasan, ada juga mungkin kondisi kesehatan
belum begitu fit untuk berangkat. Muhammad Syattar memastikan saat ini seluruh rangkaian dan persiapan seluruh CJH sudah siap, hanya menunggu jadwal pelepasan dan keberangkatan ke Asrama Haji Jambi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, jelang Idul Adha 1445 Hijriah, pasokan LPG 3 kg di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipastikan aman dan mencukupi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Didi Haryadi. Selamat sore, Didi. Seperti apa pasokan gas LPG 3 kg di Tanjung Jabung Barat? Silakan, Didi. Baik, Cynthia. Dapat saya laporkan bahwa penyuplaian gas LPG 3 kg sampai hari ini aman. Dan sebelumnya sempat terjadi kehebohan karena sulitnya mendapatkan gas 3 kg di lapangan. Namun setelah pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama tim melaksanakan sidak ke lapangan, maka koordinasi yang dilakukan oleh pihak terkait, hari ini penyaluran gas kembali normal dengan harga yang sesuai harga eceran. Baiklah. Ya, Didi, lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dinas-dinas terkait untuk mengontrol harga agar serta pasokan agar tetap aman dan mencukupi saat Idul Adha, Didi? Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memastikan bahwa suplai gas LPG 3 kg akan aman karena setelah melalui rapat koordinasi bersama Asisten 1 beberapa waktu lalu, Dinas Perindak maupun pemilik pangkalan yang ada di kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka setiap pangkalan diimbau supaya menyalurkan sesuai aturan yang berlaku. Bahkan pemerintah Tanjung Jabung Barat sendiri dalam penyuplaian di setiap pangkalan menempatkan seperti Satpol PP maupun Dinas Kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk memantau setiap proses penyuplaian gas 3 kg kepada warga masyarakat. Baiklah, Didi, pemerintah kabupaten terus memantau penyuplaian agar ketersediaan gas LPG 3 kg aman dan mencukupi. Terima kasih atas laporan Anda, selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya, Saudara, pasca kedatangan puluhan buruh harian lepas BHL ke kantor DPRD Tebo menggelar rapat dengar pendapat RDP untuk membahas tuntutan ratusan tenaga harian lepas terhadap dana kompensasi dari PT TPIL. Dalam RDP itu, PT TPIL dan Koperasi Usaha Bersama sepakat untuk membayar kompensasi bagi 231 THL sebesar 2,296 miliar rupiah. Pasca kedatangan puluhan karyawan PT Tebo Plasma Inti Lestari PT TPIL ke kantor DPRD, Komisi 2 DPRD Tebo langsung menggelar rapat dengar pendapat RDP untuk membahas tuntutan ratusan tenaga harian lepas THL terhadap dana kompensasi dari PT TPIL. Dalam RDP itu, PT TPIL dan Koperasi Usaha Bersama sepakat untuk membayar kompensasi bagi 231 THL senilai 2,296 miliar rupiah. Dalam berita acara, pembayaran kompensasi ini wajib dibayarkan oleh perusahaan dan koperasi paling lambat pada akhir Juni mendatang. Komisi 2 DPRD Tebo meminta kepada dinas terkait, yakni Dinas Tenaga Kerja, Perkebunan dan Koperasi, untuk memanggil pengurus Koperasi Mitra Mandiri Lestari untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi terkait masalah tuntutan karyawan, masalah kompensasi, insya Allah pihak perusahaan dan melalui jalur pemerintahan, transaksi di bulan depan tetap dibayarkan. Nah, itu kesepakatan yang sudah kita buat. Besaran sampai sekarang belum diketahui karena mereka ini kan terbagi dua koperasi. Jadi yang ditanggapi sesuai dengan perjanjian kita tadi melalui koperasi UB, Usaha Bersama. Manajer pabrik PT TPIL, Helen Dumbagol, mengatakan pihaknya menyepakati pembayaran kompensasi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati dengan Koperasi Usaha Bersama. Kesepakatan itu sebelumnya telah melalui beberapa kali proses perundingan yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo. Kita selaku manajemen tetap percayakan kepada pemerintah untuk memfasilitasi ini supaya setiap yang bekerja sama dengan kita, PT TPIL, termasuk karyawan, mendapatkan haknya yang sesuai kita sepakati dengan mereka. Intizam, TVRI Jambi melaporkan.
Harga sejumlah komoditas bahan pokok di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh naik. Naiknya harga bahan pokok itu disebabkan minimnya pasokan dari para pemasok. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi Fahlan. Selamat sore Fahlan, bahan pokok apa saja yang mengalami kenaikan di pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh Fahlan? Ya, selamat sore Kiraini. Saat ini saya sedang berada di pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh, yang mana beberapa harga bahan pokok Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan, yaitu seperti harga cabai merah dan juga harga daging ayam potong, yang mana harga cabai merah sebelumnya dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp55.000 per kilogram hingga Rp60.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga cabai ini sudah terjadi sejak 2 pekan yang lalu, disebabkan faktor cuaca hujan yang terjadi di Kabupaten Kerinci dan juga di Kota Sungai Penuh. Untuk harga daging ayam di Kota Sungai Penuh sebelumnya dijual dengan harga Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam potong sudah terjadi sejak beberapa pekan yang lalu, disebabkan minimnya pasokan dari para peternak. Meski harga komoditas cabai merah dan juga ayam mengalami kenaikan, namun berbeda dengan harga bawang merah yang justru mengalami penurunan. Yang mana sebelumnya harga bawang merah dijual dengan harga Rp55.000 per kilogram hingga Rp60.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Itu kira. Baik, apakah kenaikan harga bahan pokok ini mempengaruhi daya beli masyarakat, Fahlan? Meski harga cabai mengalami kenaikan, namun diakui oleh para pedagang untuk daya beli masyarakat relatif stabil. Namun berbeda dengan harga daging ayam, yang mana untuk daya beli masyarakat mengalami penurunan. Sekian kira. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Fahlan. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara Gubernur melantik anggota KPID Provinsi Jambi masa bakti 2024-2027. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Kita awali segmen advertorial dengan informasi Gubernur Al-Haris melantik 7 anggota KPID Provinsi Jambi masa bakti 2024-2027. Anggota yang baru dilantik diminta untuk berkomitmen untuk menjadikan KPID sebagai lembaga independen yang berfungsi mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat di bidang penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jambi memiliki peran yang sangat strategis dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap substansi penyiaran yang layak bagi masyarakat. Keberadaan KPID dinilai telah membantu pemerintah Provinsi Jambi dalam mengawasi media dan lembaga penyiaran. Hal itu dikatakan Gubernur Al-Haris saat melantik 7 anggota KPID Provinsi Jambi masa bakti 2024-2027. Al-Haris minta anggota KPID yang baru dilantik berkomitmen untuk menjadikan KPID sebagai lembaga independen yang berfungsi mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat di bidang penyiaran. Sebagai lembaga independen, KPID sejauh ini dinilai mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan institusi pemerintah dengan lembaga penyiaran dalam memberikan informasi yang akurat tentang pelaksanaan pembangunan. Pemilihan komisioner yang telah melalui proses seleksi dan aturan itu ditargetkan dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam rangka meningkatkan kualitas informasi yang layak untuk dikonsumsi masyarakat. Kita telah melantik seluruh komisioner KPID dan juga hadir KPI pusat ya ke Jambi yang juga langsung menyaksikan acara pelantikan ini. Nah, kita berharap mereka berkinerja yang bagus ke depannya, memberikan dampak positif dalam rangka penyiaran di Jambi tentunya. Al-Haris berharap Komisioner KPID Provinsi Jambi masa bakti 2024-2027 dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga independen yang mengedepankan semangat integritas. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Khatam Al-Quran sebelum acara pernikahan menjadi salah satu tradisi luhur yang telah dilakukan masyarakat di Provinsi Jambi secara turun-temurun. Jika belum melaksanakan prosesi khatam Al-Quran, calon pengantin merasa pernikahannya belum sempurna. Kegiatan khataman Al-Quran bagi calon pengantin telah menjadi salah satu tradisi luhur masyarakat Islam di sejumlah daerah termasuk di Provinsi Jambi. Khatam Al-Quran sebelum acara pernikahan yang telah dilakukan secara turun-temurun ini dilaksanakan sebagai wujud syukur dan doa, serta mengharapkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi adat itu kembali dilakukan Gubernur Jambi Al-Haris saat melepas anak keduanya Muhammad Rifaldi yang akan melangsungkan pernikahan. Al-Haris mengatakan menjalankan tradisi khataman Al-Quran bagi calon pengantin merupakan salah satu bentuk tanggung jawab orang tua untuk mengantarkan anak-anaknya dapat menyelesaikan baca Al-Quran sebelum menikah. Tradisi ini dinilai baik untuk dilestarikan, agar anak-anak memiliki rasa tanggung jawab dan kemampuan spiritual yang mantap sebelum menaiki jenjang pernikahan. Al-Haris mengharapkan doa dari seluruh masyarakat Provinsi Jambi agar putranya dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Muhammad Rifaldi STRAP yang insya Allah berlangsung besok pagi, dan kami sudah memulai suatu kebiasaan lama bahwa setiap anak yang akan berumah tangga seyogyanya kita antarkan. Yang pertama adalah beliau hatam haji dulu. Nah, ini sebetulnya dulu nenek moyang kita itu kalau ngaji itu luar biasa, sehingga pada titik hatamnya itu juga biasanya juga sebelum menikah itu diadakan. Kegiatan khataman Al-Quran anak kedua Gubernur Al-Haris yang turut mengundang masyarakat itu dilakukan di kediaman pribadinya di kawasan Ibrahim, Kota Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, prosesi pernikahan putra Gubernur Al-Haris berlangsung hikmat dengan prosesi adat Jambi. Dengan menggunakan pakaian adat Kabupaten Merangin, Muhammad Rifaldi sah menjadi suami dari Marisha Putri. Sebagai penduduk mayoritas suku Melayu, Provinsi Jambi memiliki beragam adat dan budaya. Di tengah perkembangan zaman, adat dan budaya masih terus ditampilkan pada setiap kegiatan besar termasuk pernikahan. Hal itu terlihat pada prosesi pernikahan Muhammad Rifaldi, putra Gubernur Jambi Al-Haris dan Hesnidar. Prosesi pernikahan yang berlangsung Jumat pagi tadi diawali dengan prosesi katoba jawab adat di halaman Masjid Al-Asyab Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian dilanjutkan dengan ulur antar serah terimu adat antar kedua mempelai, yakni Muhammad Rifaldi dan mempelai perempuan Marisha Putri yang merupakan putri pertama dari almarhum Ahmad Syafruddin dan Hairina. Prosesi dilanjutkan dengan ijab kabul yang dipimpin wali dari mempelai wanita Muhammad Bintang. Selain Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto juga bertindak sebagai saksi pernikahan. Dalam tradisi pernikahan, usai ijab kabul, kedua pasangan pengantin sungkem kepada kedua orang tua dan keluarga. Usai pernikahan, prosesi dilanjutkan dengan adat Jambi, diantaranya pembacaan qasidah dan ayat suci Al-Quran serta tunjuk ajar tegur sapo. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Karani Utadi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.